Nah, tapi saya melihat di konteks Sumatera Barat, proses adaptasi itu yang, mohon maaf gitu, itu yang belum terbentuk gitu. Pendengar Radio Klesi dimanapun Anda berada, ini acara Kata KJ kerjasama Radio Klesi dan Harian. Selamat siang ya Pak Kepala Satpol PP Republik Indonesia. Ada beliau. Oh, ada hadir Pak Jeffriman ya? Pak Jeffriman? Ya, selamat siang. Ini ahli kita. Pak, Bapak mesti bicara agak panjang nih tentang manfaat dari penyekatan daerah bagi penyempitan penularan corona atau membatasi makan memutus mata rantai. Nah, apa yang mesti dipahami oleh masyarakat kenapa pemerintah melakukan hal semacam ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak KJ, Pak Bayu, Pak Ari, dan Pak Dedi ya, Mbak Lia. Jadi ada satu yang perlu dipahami yang nggak bisa dibantah saya kira ya, dari data yang kita tentu kalau epidemiolog ini, evidence base ini menjadi penting untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan kebijakan yang dibuat. Itu adalah artinya gini, mobilitas orang atau pergerakan populasi atau penduduk ini itu berkaitan erat dengan peningkatan kasus. Itu perlu dipahami Pak KJ, itu tidak bisa dibantah lagi gitu. Karena salah satunya itu bagaimana kita bisa membatasi pergerakan masyarakat ini atau populasi ini. Nah, ini kan sebuah keniscayaan gitu. Ketika jalan tengah yang diambil oleh pemerintah adalah ya tentu bagaimana ekonomi ini bergerak, orang bisa beraktivitas tapi pandemi tetap jalan gitu. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Banyak yang agak sulit kita mencari ruang seperti apa pengendalian itu. Nah, tentu jawaban yang paling mudah ya kalau kita memahami satu-satunya jalan untuk menghadapi itu adalah ya adaptasi gitu. Nah, itu yang dibuat perdanya. Nah, tapi saya melihat di konteks Sumatera Barat, proses adaptasi itu yang, mohon maaf gitu, itu yang belum terbentuk gitu. Nah, ini kan suatu barang yang yang tidak mudah merubah perilaku atau kebiasaan baru itu. Nah, ini yang dulu saya wanti-wanti, ini mohon maaf Pak Ari ya, dari awal ini, mungkin Pak Ari waktu masih sekretaris itu, inilah tolong dibuat Pak Gubernur, bagaimana strategi atau program dalam pembentukan perilaku kebiasaan baru itu gitu. Nah, yang saya pahami itu hanya sekedar ya, oke, saya sering berdiskusi dengan Pak Jasman ya, kita sudah membuat baliho sekian, bukan itu, dia bukan sifatnya statis, tapi memang suatu proses gitu, dan itu dievaluasi dan benar-benar ada data yang bisa memberikan gambaran proses adaptasi itu berjalan apa tidak gitu. Nah, itu poin yang paling penting. Ketika kita sudah 1 tahun nih menjalani pandemi ini. Nah, terus yang kedua, saya melihat ini pertanyaan yang agak menggelitik juga Pak KJ. Pertanyaan saya adalah, apakah status sekarang ini kasus yang tidak masih terkendali atau memang ya artinya jumlah kasus kalau di kita jumlah kasus turun naik itu wajar saja. Nah, karena memang di awal tahun tidak hanya Sumatera Barat tapi secara nasional testing itu turun. Nah, ini ibaratnya kalau menurut saya ini undetected cases saja yang belum terdeteksi sebenarnya. Karena memang di awal-awal Januari itu testing itu menurun gitu. Dan mungkin, ini mungkin ya, ini prediksi saya, itu mungkin salah satu juga kepala daerah maupun juga masyarakat memahami mungkin awal tahun ini udah mulai bisa melandai nih gitu. Padahal kalau berkaca dengan konteks Sumatera Barat atau nasional juga, yang akan dihadapi ini event besar ini. Ya, Lebaran dan juga puasa seharusnya
Jangan nanti euforia ketika kasus melanda itu kita tidak antisipasi. Nah, ini salah satu kondisi seharusnya yang harus dipahami. Jadi apa yang kata Pak Ari tadi bahwa masyarakat yang sudah abai dan segala macam itu yang tidak kita siapkan skenario bahwa kita mengingatkan, ingat pandemi tahun lalu itu pas puncaknya itu pas Lebaran itu malah 2 hari setelah Lebaran itu terjadi peningkatan kasus. Nah, dan itu juga masa-masa PSBB juga. Sedangkan pada saat sekarang kita tidak ada PSBB gitu. Dan sense of emergency-nya itu kepekaan terhadap situasi kita krisis itu masih apa namanya, masyarakat masih agak was-was gitu. Nah, saya setuju apa yang katakan Pak Bayu sekarang dengan kondisi sekarang, dengan kita lihat bahwa masyarakat abai memang penegakan hukum. Tapi kan kalau kita bicara di awal kan Pak Bayu ingat, penegakan hukum itu ya jalan terakhir gitu. Menindak itu jalan terakhir, dia nggak menjadi rujukan utama gitu. Tetapi dengan kondisi sekarang orang sudah abai, orang tidak mau lagi, nggak mau tahu lagi gitu. Nah, ini yang perlu memang ya perlu ada ya kepekaan di dalam situasi ini memang benar kondisi yang perlu dikhawatirkan. Nah, pertanyaan saya tadi Pak KJ, jadi dengan peningkatan jumlah kasus sekarang, apakah ini masih terkendali atau tidak? Nah, ini perlu kita dalami, karena gini, bisa saja kasus yang meningkat yang sekarang ini juga awareness dari teman-teman di Satgas atau tenaga tracer itu memang sudah mulai masif juga. Berbeda dengan awal-awal Januari gitu. Meskipun saya yakin di awal Januari itu kasus banyak, tapi mungkin kepekaan di dalam mengirim sampel, ya Pak, terkait anggaran dan segala macam, mungkin tidak banyak sampel dikirim. Dan tentu kalau sampel tidak dikirim, nggak banyak juga terdeteksi seperti itu. Nah, ditambah dengan tadi kata Pak Ari tadi, karena memang kesibukan awal-awal Januari itu mempersiapkan vaksinasi. Nah, sebenarnya di Januari saya melihat itu memang bisa saja tinggi kasusnya, tapi memang tidak terdeteksi dengan rendahnya animo untuk melakukan testing itu. Nah, jadi kalau kami epidemiolog melihat gitu, itu perlu dipastikan jumlah kasus naik turun itu ya wajar kan dengan kondisi sekarang memang bisa saja dua makna di situ karena memang testingnya yang masif dengan pelacakan atau memang tak terkendali seperti itu. Nah, melihat itu ya tentu dari data yang harus detail kita melihat. Contoh yang perlu mungkin Pak Ari dalami nanti teman-teman di di bagian pengendalian penyakit menular ini, apakah berapa persen penularan itu yang masih transmisi lokal, berapa persen yang imported cases. Itu kan harus didalami dalam hal ini. Nah, itu menjadi penting bahwa kembali tadi penyekatan tadi. Nah, tentu kita antisipasi penyekatan pembatasan mobilitas penduduk ini kan yang kita takutkan kan imported cases. Ketika kita bisa mengendalikan di dalam, ternyata ini menjadi bumerang bagi kita. Ternyata kasus import menjadi hantu gitu, menjadi ancaman ke depan. Termasuk juga varian-varian baru ini yang telah mulai sudah ada yang disampaikan Pak Menkes itu terdeteksi di Indonesia. Nah, itu Pak KJ, jadi memang salah satu antisipasi itu adalah antisipasi terjadinya kasus import gitu, ketika kita mampu mengendalikan di dalam. Nah, satu yang terakhir dari saya adalah yang banyak, mohon maaf, ada kepala daerah yang membuat narasi, ya kita kan masih zona ya kuning, masih hijau, nggak bisa kalau pandemi itu bicara hanya wilayah. Makanya kalau di kalangan epidemiolog, ini mohon maaf gitu, zona-zona itu kita tidak terlalu percaya Pak Bayu atau Pak Ari gitu. Dia bisa kayak false negatif juga. Tapi sebagai indikator ya early warning system saja nggak ada masalah, tapi jangan terlalu ini dengan zona itu. Karena kalau pandemi itu ya bicara global, bicara antar wilayah. Nah, kecuali kita mengkarantina diri wilayah kita sendiri, oke, kita bisa kontrol, orang tidak akan masuk, tidak akan keluar dari daerah wilayah kita. Makanya sebenarnya yang paling mudah ya kalau menurut epidemiolog gitu, sebenarnya Mentawai itu paling mudah untuk mengontrol gitu, karena ada bicara kepulauan, jalur masuk hanya satu, tapi kan justru lewat juga.
Apalagi kita di daerah yang artinya lintas provinsi, lintas kabupaten kota, nah ini perlu diantisipasi. Nah, ketika kita tidak paham atau tidak mengetahui bahwa seberapa besar orang sudah beradaptasi terhadap pandemi ini. Saya kira itu Pak Raje. Baik Pak, jadi begitulah gambarannya yang diberikan oleh ahli epidemiologi kita, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada. Saya sekarang ke Kepala Satpol PP Sumatera Barat. Saya ingin mendapat gambaran begini. Ini kan sebentar lagi Lebaran itu makan bersama, raud-raud bersama. Kemarin itu saya lihat Megamendung di Lembah Anai itu, anak-anak seperti semut mandi di air di kolam renang itu, tanpa ada pengawasan dari siapapun kecuali dari orang yang punya, dan itu bukan untuk pengawasan penyakit tapi hanyut atau tenggelam. Jadi bukan pengawasan wabah. Nah, itu akan terjadi di tempat-tempat lain, Pak Kepala Satpol PP. Bagaimana Bapak mengantisipasi ini? Silakan, Pak. Ya, baik Bang KJ. Ya, jadi itu tadi kan Bang KJ juga tadi sampaikan bahwasanya untuk COVID ini bukan untuk tanggung jawab beberapa instansi saja. Nah, jadi bukan yang penegak hukum saja, namun di sini seluruh lini. Jadi kalau yang Bang KJ sampaikan tadi berarti ini Dinas Pariwisata juga ikut bertanggung jawab di sini. Apakah ini akan ditutup? Nah, ini kan memang kalau kita lihat bisa timbul klaster baru di tempat pemandian ini. Ya kita berkaca ke yang terjadi di India. Nah, di India memang karena mandi di Sungai Gangga itu. Nah, itu padahal mengalir airnya. Apalagi yang di Megamendung ini dibikin kolam dan itu rame-rame di situ. Nah, ini mestinya itu ditutup saja Pak, karena yang mandi anak-anak kita. Ya, memang itu Bang KJ. Kita akan sampaikan itu ke Dinas Pariwisata nanti. Dan memang kalau memang ditutup, ya kita... Dinas Pariwisata alasannya nanti begini, kita nggak bisa buat apa-apa, itu punya masyarakat. Cobalah kita lihat nanti kalau enggak. Ya, itu. Yang penting ada regulasinya dulu. Kan yang Pol PP, kan penegak perda dan perkada, Bang KJ. Nah, kalau ada aturannya, yang melarang itu kalau dibuka, kita akan lakukan penertiban. Nah, begitu juga. Tutup aja semua tempat berenang anak-anak, ditutup saja. Kan berenang nanti aja. Ini sedang sakit negeri kita. Saya yakin kalau tidak tegas itu Megamendung pasti dibuka. Ya, enggak apa-apa. Kita beri masukan. Nah, apalagi itu Bang KJ, kalau Bang KJ ada berbicara dengan Bupati Tanah Datar, tolong Bang KJ sampaikan juga. Jadi ada edaran penutupannya. Jadi kita ada dasar nanti melakukan pengawasan di situ nanti Bang KJ. Mohon juga Bang KJ ini bantuan Bang KJ nanti. Nah, gitu. Kita juga. Sebentar lagi saya WA Pak Bupatinya. Ya, terima kasih Bang KJ. Ya, Pak Kepala Dinas Kesehatan. Ya Bang KJ. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin tahu Pak, bagaimana caranya? Walaupun itu hanya untuk kebutuhan kita, kata Pak ahli epidemiologi kita tadi, memetakan klaster-klaster di Sumatera Barat. Kan menurut orang banyak, ini masjid sudah jadi klaster nih, dugaannya, sekolah, pesantren Ramadan, pasar, mall. Gimana tuh Pak? Benar enggak atau itu kekhawatiran orang pintar saja? Ya, terima kasih Bang KJ. Berdasarkan data yang kita miliki di Dinas Kesehatan, beberapa peningkatan kasus itu kan memang ada klasternya. Kayak 50 kota itu ada 2 nagari, Bang KJ. Nagari Durian Gadang dan Moropaiti. Itu terjadi klaster penularan karena memang kalau di Nagari Durian Gadang ada warga Durian Gadang, beberapa orang pergi baralik ke Padang, Bang KJ. Pergi balik ke Padang rombongan, pulang kampung, balik, selesai balik, ada yang bergejala, diperiksa positif, sudah berinteraksi, maka muncullah penularan di dalam antara mereka, Bang KJ. Kalau yang di Moropaiti, kita dalami kasusnya, itu ada mahasiswa yang pulang kampung, Bang KJ. Dari Padang juga? Dari Bukit Tinggi, kalau tidak salah informasi terakhir dari Kabupaten 50 Kota itu.
Pulang kampung ya, karena Moropiti kan jauh di dalam Bang KJ. Ya, Jauh di jauh. dalam, terus ya pulang kampung seakan-akan seperti biasa aja Bang KJ. Kita aman-aman aja di kampung ini, buat apa protokol kesehatan, ngumpul-ngumpul ada Bang KJ. Anak muda Ya. misalnya gitu kan. Nah, ternyata bisa jadi mereka ini memang sedang terinfeksi tapi tak bergejala ya karena masih muda, kuat gitu kan. Nah, itu yang terjadi di Moropiti. Kemudian ada lagi klaster di Dharmasraya, Nagari Tabe. Nagari Tabe itu juga terjadi ketika kelompok masyarakat Nagari Tabe itu pergi Basapa, Bang Gaji. Ke Periaman. Pulang Basapa, ke Periaman, pulang Basapa, di antara mereka bergejala, diperiksa positif. Nah, itu klaster-klaster. Jadi penularannya memang kalau impornya dari antar kabupaten, bukan dari luar provinsi, Bang Gaji. Kemudian terjadi di klaster pendidikan sekolah-sekolah yang boarding school. Nah, ini berkemungkinan tidak disiplinnya. Bisa jadi ada anak yang dibawa keluar, atau ada yang berkunjung ke sekolah, atau mungkin pihak penyelenggara pendidikannya, Bang Gaji. Kan dia tidak menetap juga. Nah, ini kemarin kita dapatkan informasi dan data yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Sampai hari ini memang belum... Sampai hari ini belum kita temukan klaster dari tempat-tempat ibadah, Bang KJ. Oh, klaster di tempat ibadah insya Allah belum ditemukan ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi lah. Tapi kita khawatir kalau tidak. Tapi kita khawatir juga, Bang KJ. Saya setuju dengan Pak Defriman tadi, sebenarnya zonasi itu kepentingannya adalah warning. Hati-hati, jangan sampai kita lengah, jangan sampai abai. Bukan berarti zona itu kita kan ada penyikapannya juga. Kalau zona ini masih bisa ini, masih bisa ini. Sebenarnya bukan itu yang kita lihat, tapi kewaspadaan yang lebih penting, Bang Kade. Kehati-hatian. Nah, kita tidak ingin klaster-klaster rumah ibadah itu muncul. Maka di awal menjelang Ramadan itu kita rapat dengan Forkopimda, sudah buat surat, sampaikan edaran untuk menguatkan itu semua. Namun memang tetap saja ini PR kita. Lalu kemarin Bang Kaji kita rapat maraton pagi sampai dengan sore dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan, Kementerian Agama, dan terakhir rapat dengan Menko Perekonomian. Kesimpulan akhirnya adalah kita memperpanjang Inmendagri tentang PPKM Mikro. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang harus dilakukan pengetatan di perbatasan. Yang ketiga, rekomendasinya adalah untuk daerah zona oranye dan zona merah, itu kita masih menunggu nih Bang Haji, Pak Mendagri menyanyikan ada instruksinya, menunggu instruksi bahwa daerah yang zona oranye dan merah itu tidak boleh lagi ada sholat Idul Fitri, tidak boleh ada open house, tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata harus ditutup, Bang Haji. Tidak bisa kita membiarkan itu terus-terus berlalu. Nah, itu kemarin kesimpulan rapat kita di jajaran kementerian, Bang Haji. Mudah-mudahan dalam hari ini, 2 hari ini keluar itu instruksi, sedikit terbantulah kita, Bang Haji. Baik, saya ingin tahu Pak, daerah nagari-nagari seperti Moropiti dan itu tadi, tanggapan masyarakatnya bagaimana Pak? Apa sadar atau terjadi pembangkangan sosial atau apa dia salah, lah atau gimana? Masyarakatnya kalau Moropiti mereka akhirnya tersadar, Bang Kaji. Nah, jadi walaupun di dalam tak bolehlah merasa aman, gitu kan? Bagaimanapun ada orang yang masuk, tapi kita sudah kondisikan mereka untuk siapkan tempat isolasi dan kita lakukan tracing. Nah, di Durian Gadang memang agak sedikit lain tipe masyarakatnya di 50 kota itu. Memang mereka lockdown nagari mereka, Bang Haji. Tidak boleh orang masuk ketika sudah ada positif itu. Lebih ini dia. Itu lebih bagus ya? Di satu sisi lebih bagus, tapi kadang-kadang ini juga terlalu kaku, Bang Haji. Kita petugas kesehatan juga susah masuknya, gitu. Mesti negosiasi masuk ke daerah itu. Gitu, kayak masuk kantor Pak Bayu ya? Diperiksa dulu ya? Lebih ketat lagi dari itu. Ya. Baiklah, Pak Bayu. Ya, Bang.
Nah, Pak, apa imbauan Bapak kepada masyarakat ini karena Lebaran makin dekat, sehingga polisi tidak perlu sibuk lagi karena himbauan itu sudah mereka amalkan gitu, Pak. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat bersama instansi terkait itu pada satu sisi dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan apa yang tadi disampaikan tentang penyebaran COVID. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, baik terutama di luar rumah, terutama di tempat-tempat yang keramaian seperti mal, pasar, agar menggunakan masker, jaga jarak, dan juga upayakan tetap rajin cuci tangan supaya jangan sampai terkena ke diri sendiri dan keluarga. Begitu, Bang. Ya. Baik, Pak ahli Pak Jufriman, apa himbaunya kepada masyarakat Sumatera Barat? Ya, Dia ini ahli epidemiologi, pendengar sekalian. saya kira apa ya, di dalam kondisi ini ya tentu proses adaptasi itu yang dipahami oleh masyarakat ya ketika kita beraktivitas itu. Dari oke lah, dari 3M kita sudah mendengar juga 5M untuk melengkapi itu. Nah, tapi setidak-tidaknya kalau kita tidak juga bisa melakukan itu ya, ini masker ini menjadi utama nih menurut saya. Ketika jaga jarak atau cuci tangan nggak sempat dan segala macam, setidak-tidaknya menggunakan masker ini kemanapun kita beraktivitas, ini mudah-mudahan itu bisa benar-benar menjadi kebiasaan yang baru yang bisa ya, meskipun pandemi pun sudah hilang ya, saya kira juga ancaman ke depan itu ya masker salah satu untuk kita bisa melindungi diri kita terhadap penyebaran virus ini. Satu saja Pak Kaji, saya melihat ya, mungkin Pak Bayu juga Pak Dedi melihat ya. Kebetulan saya akhir Desember 2019 itu di luar negeri betulan. Dan itu orang kalau kita lihat Pak Dedi gitu ya, di luar negeri itu udah pakai masker, dibiasakan pakai masker meskipun kita di imigrasi dan segala macam. Ya mungkin kita aja yang nggak menggunakan masker gitu. Nah, seperti itu contohnya Pak KJ gitu. Mudah-mudahan ketidak-tidaknya ketika kita berinteraksi yang tidak kita ketahui bahwa itu bukan bagian dari keluarga kita yang mobilitasnya memang bergerak, ya kita harus menggunakan masker, mana potensi risiko itu tetap ada, dan kita mudah-mudahan masker ini bisa menjadi kebiasaan yang bisa kita budayakan lah, mudah-mudahan jadi budaya dan itu akan melindungi kita. Insya Allah aman, apapun aktivitas yang kita lakukan dan kita ingat dan saling mengingatkan, dan mudah-mudahan itu menjadi budaya dan menjadi new habit lah ke depan. Seperti itu Pak Kaji. Baik Pak. Pak, saya mohon izin dulu, saya dipanggil pimpinan sebentar ya. Kami tinggalkan sebentar. Kita mau nggak usah kembali lagi Pak, karena ini kan mau ditutup. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Pak Kadis, ada harapannya untuk masyarakat? Pak Kadis Kesehatan. Harapannya Bang KJ untuk Dunsana di rantau, kalau sayang Dunsana di kampung, mohon untuk tidak pulang dulu lah hari raya ini. Kita selesaikanlah COVID ini dulu, nanti kita akan insya Allah diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa. Mungkin suasananya akan lebih bahagia Bang KJ. Sekian Bang KJ. Iya. Pak Kepala Dinas Pol PP, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja gitu ya? Satpol PP ya, Kepala Satuan Polisi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kantornya di lantai 3. Siap. Jadi ya, himbauan kami Bang KJ untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat, jangan mengundang pula, meminta pula dunsanak-dunsanaknya yang di rantau untuk pulang. Itu yang pertama. Tapi kirimkanlah rendang. Kirimkan ya nanti, tapi kirimkan rendang dari Padang. Supaya terhobat juga hati dunsanak-dunsanak yang di rantau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini tetap kita menjalani protokol kesehatan nih. Apalagi ini sebentar lagi kan juga THR terima nih. Ini mall pasti akan rame. Ini tidak biasa-biasanya Pol PP masuk mall, sekarang masuk mall juga Bang KJ. Jadi gitu ya? Iya, mohon kepada masyarakat, kita meminta memang patuhilah protokol kesehatan ini. Boleh
pergi belanja apa segala macam, tetap patuhi protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, himbauan kami bahwasanya protokol kesehatan ini atau setidak-tidaknya masker ini memang jadi kebutuhan. Jadi bagaimana yang dikatakan Pak Firman tadi, bahwa ini jadi kebutuhan kita, adaptasi kita memang ini akan berteman dengan kita selalu nih. Jangan karena rasa takut saja dengan razia atau apa segala macam. Jadi memang kebutuhan kita untuk kesehatan. Itu Bang KJ, himbauan kami. Iya. Terima kasih. Seperti ini. Jadi maskernya seperti ya. ini. Kalau takut pakai tali ke belakang. Pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, ini adalah menit-menit terakhir acara ini, bukan yang lain. Selama ini ada ungkapan mulutmu harimaumu itu adalah untuk kata-kata. Jadi kalau mulut kita kasar, jadi kita akan kena masalah. Kemudian setelah ada ilmu penemuan soal kolesterol, mulutmu harimaumu bertambah kawannya satu lagi dengan makanan. Dan hari ini mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu itu bertambah satu lagi, yaitu dengan air ludah. Makanya harus pakai masker. Ini adalah poin baru untuk peradaban umat manusia di dunia. Saya akan menutup acara ini dengan beberapa ungkapan yang mungkin berguna bagi kita semua. Ilmu yang sedikit akan menyesatkan. Hati-hati melangkah karena di depan ada rawa yang akan menerkammu dan melarikanmu entah kemana. Melangkah selangkah maduk surui, agak-agak nandiate di bawah ke maimpo. Demikian pendengar kalian, dimanapun Anda berada, ini acara menyambut Ramadan, mudah-mudahan corona makin menjauh dari ranah Minang. Terima kasih, saya Khairul Jasmi. Jumpa pada acara yang sama dengan tema berbeda bulan depan.